Calvin Verdonk mencatatkan statistik apik saat LOSC Lille membungkam SK Brand 2-1 di matchday 1 Liga Eropa 2025-2026. Ia tampil penuh dalam pertandingan itu. Kemenangan ini menjadi catatan manis bagi Verdonk. Ia tak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pelatih Bruno Genesio. Bek timnas Indonesia itu sukses mencatatkan statistik cukup baik setelah bermain tak tergantikan dalam 2 babak. Ia tampil setelah satu-satunya pesaing, yakni Peraut belum bugar. Verdonk bermain cukup solid di lini pertahanan dengan catatan 4 intercept, 4 tackle, dan 3 sapuan. Ia juga memenangkan total 7 duel dengan pemain lawan, baik ground duel maupun udara. Soal urusan menyerang, Verdonk lebih aktif. 1 umpan silang serta 10 percobaan umpan panjang dicatatkan oleh mantan pemain NEC Nijmegen tersebut. Puncaknya, Verdonk mampu melepaskan key pass atau umpan kunci untuk gol pertama Lille. Operannya mampu memecah kebuntuan serangan Lille di awal babak kedua. Media statistik SofaScore kemudian memberi nilai 6,9 atas performa Ciamik Verdonk. Tentunya ini menjadi catatan positif sebelum membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Indonesia Elkan Baggett tidak dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Ini menjadi keempat kalinya Elkan Baggett absen dalam jeda internasional 2025 sejak Patrick Kluivert melatih Garuda. Sebelumnya, ia juga tidak masuk daftar panggil timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga putaran ketiga pada akhir 2024 saat masih dilatih Shin Tae-yong. Terakhir kali Elkan Baggett membela Garuda pada Piala Asia 2023 di Qatar yang dihelat pada Januari-Februari 2024. Artinya, Elkan sudah lebih dari setahun absen membela Indonesia. Walau demikian, kabar baiknya adalah Elkan Baggett ikut dalam sesi pemotretan skuad Ipswich Town untuk musim 2025/26. Ini terlihat dari rilis klub Liga Inggris Championship tersebut pada Kamis, 25 September 2025. Pada rilis foto skuad musim 2025/26, Ipswich Town berisi 27 pemain termasuk Elkan Baggett. Kehadiran Elkan William Theo Baggett di dalam pemotretan skuad ini juga memastikan bahwa Elkan masih berada di tim yang musim lalu tampil di Premier League. Ia tidak dipinjamkan seperti musim-musim sebelumnya, setidaknya hingga paruh pertama musim ini berakhir pada Januari tahun depan. Maka, masa depan karier pemain bertinggi badan 196 cm ini masih cukup terjamin di Ipswich, terutama jika ia berhasil menembus skuad utama The Tractor Boys. Jika Elkan berhasil menjadi andalan Ipswich Town, bukan tidak mungkin jalan menuju kembalinya pemilik 24 caps dan 2 gol di timnas Indonesia ke skuad Garuda akan terbentang lagi. Media Korea Selatan NATE menguatkan kabar rencana naturalisasi striker Bologna Tijs Dalinga yang akan menggantikan Ole Romeni di timnas Indonesia. Media tersebut menyebut jika Tijs Dalinga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekitar 40 pemain sudah dinaturalisasi atau dalam proses naturalisasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyerang ini praktis adalah bos terakhir, bunyi artikel Nate. Ungkapan bos terakhir ini bukan tanpa sebab. Pasalnya Dalinga punya label pemain top yang membela klub Serie A, Bologna. Selain itu, media Korea Selatan itu juga memberi pujian kepada pemain berusia 24 tahun tersebut yang punya rekam jejak apik di Italia bersama Bologna. Bahkan Nate juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm itu akan jadi pemain termahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Rumor keturunan Indonesia dari Tanjung Priok membuat Dalinga semakin menarik perhatian publik. Di media sosial, warganet ramai-ramai meminta PSSI untuk segera mengambil langkah konkret. Jika rumor ini benar dan proses berjalan mulus, Dalinga bisa menjadi tambahan signifikan di lini depan timnas Indonesia. Pengalamannya di pentas Eropa bisa membawa Garuda tampil lebih tajam dan kompetitif menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat.
kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen Garuda Calling telah tiba. Daftar pemain timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali memuat nama Ole Romeni. Garuda Calling dilakukan pada Rabu. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk mengarungi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap sepasang laga krusial tersebut, Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain pilar. Emil Audero, Marten Paes, dan Hernando Ari jadi harapan di sektor penjaga gawang. Di sektor pertahanan, Kluivert memberi ruang untuk nama-nama semodel Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Cuma, Kluivert tak memanggil bek FC Twente, Mace Hilgers, yang pada FIFA Matchday pada September silam berhalangan tampil karena perihal transfer. Di lini tengah, nama Famir yang hilang dari daftar pemain timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Padahal, selama ini Marcelino Ferdinand tak pernah absen dalam skuad timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra dipanggil lagi untuk sektor penyerangan. Patrick Kluivert memutuskan memanggil Ole Romeni. Sang penyerang Oxford United itu sempat diragukan bisa tampil mengingat cedera yang dialaminya di ajang pramusim Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Cuma, pemanggilan dari Kluivert ini menunjukkan bahwa proses pemulihan Ole Romeni berjalan baik. Alternatif lain bagi Kluivert di lini serang adalah dua nama yang belum lama ini melakukan sumpah WNH, yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Miliano Jonathans berapi-api menatap perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dia pun siap mewujudkannya. Ya, langkah timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Miliano Jonathans pun bertekad mengantarkan skuad Garuda ke ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober 2025. Skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tentu saja perjuangan timnas Indonesia tidak akan mudah karena lawan-lawan yang dihadapi merupakan tim kuat. Apalagi hanya juara grup yang berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, Miliano sama sekali tidak gentar. Menurutnya, timnas Indonesia sudah benar-benar dekat ke Piala Dunia 2026. Pemain FC Utrecht itu pun siap membawa skaut Garuda ke panggung dunia tersebut. Untuk saat ini, Piala Dunia menjadi tujuan kita. Kita benar-benar dekat. Jadi, mari kita wujudkannya, ujar Miliano. Miliano sendiri merupakan salah satu pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencatatkan penampilannya bersama skuad Garuda kala menghadapi Taiwan dan Lebanon pada agenda FIFA Matchday periode September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain FC Utrecht itu mengaku sangat bangga bisa mengenakan seragam merah putih. Miliano juga dibuat takjub dengan dukungan dari para supporter timnas Indonesia yang memang terkenal sangat fanatik. Dengan begitu, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi yang akan dimulai dengan menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025 di lokasi yang sama. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika penyerang Bolonya Theis Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun Half-Blood Indonesia di laman Archive NL, ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Theis Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat,